Ini dulu sangat tidur di rumah saya sampai 1 minggu nggak pulang. Ke rumah kayak game. Kayak rumah sendiri memang. Membuat materi itu antara iya atau tidak. Akhirnya kita keluarkan semua. Total jadi 10 menit. Oke, banyak. Inbreeding ini bukan sebuah band yang terlalu aktif. Iya. Untuk dalam segi pembuatan materi ataupun pengeluaran demo dan lain-lain, tapi kita aktif di event malah. Lucunya itu sangat-sangat Jadi lebih aktif main panggung ya. Gak ada yang nonton tetap main. ada suatu planning yang tersembunyi lah. Insya Allah Mau doa restu aja. santai Tunggu kita ini bisa branding ya. berpartisipasi. Oke, siap. Action. Selamat datang kembali di Rotus Rival TV. Kali ini kita bersama teman-teman di Inbreeding. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Suraya mas. Suraya mas. Alhamdulillah bisa kumpul bareng ini. Oke. Bisa diperkenalkan dari mulai mas yang paling ujung, nama siapa, vokal ataupun posisi apa? Saya Ade Firman Subekti, Ya. biasa dipanggil Calo, Oke. Lanjut. di posisi vokal. Nama saya Ikhwan aja lah. Posisi Ikhwan di aja lah. posisi di sayap Saya tengah. sayap pinggir Oke. gitar gitu. Oke. Mas yang satunya? Saya Lambang, Lambang. posisi gelandang tengah. Oke. Gelandang penyerang ya. Basis. Bass. Si drummer kemana? Oke lah. Drummer. Buka lowongan. Oh, buka lowongan untuk Buka drummer. lowongan. Buka Untuk lowongan. drummer buka lowongan ya. Kasihan Iya. ya. Masih santai lah, santai. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya sini. Siap, Siap. santai aja. Santai. Oke, untuk pertanyaan pertama untuk kalian. Asal nama Inbreeding kalian ambil dari mana? Monggo dijelaskan Mas Adit. Inbreeding saya ambil dari apa ya, kata-kata sejarah itu, Ya, breeding breeding. ya. Terus di sisi lain itu kan ada band, salah satu yang awal itu keinginan saya untuk ngeband itu internal breeding. Oh, internal breeding. Jadi di situ agak diplesetin juga jadi inbreeding. Jadi inbreeding itu ya. Nah, gitulah inbreeding. Inbreeding. Benyok. Tahun pembuatan kalian dan tahun terbentuknya inbreeding tahun berapa, Mas? Terbentuknya itu sekitar saya masih SMA kelas Ya? 2 kalau enggak kelas 3. Oh, SMA Kita udah ngesainnya 2000 Sekitar 2012 2000 lah. 2012. Apa berapa ya misalnya? Ya 2000 segituan lah. Kalau tahunnya pas lupa sudah. Iya. Intinya dari mulai SMA, band SMA gitu. Ya masih SMA dulu saya. Oke. Kali sering-sering kumpul ya Sering dulu ya. nongkrong bareng Ah, gitu sering ya. nongkrong. Jadi dari mulai berkenalan di komunitas atau di luar komunitas? Sebenarnya cerita dari awal saja Mas. Ya. Dulu itu awalnya temen saya SMP itu mengajak saya untuk membuat band, dalam arti untuk acara di Disnatalis SMA-nya, STM waktu itu. SMK. Itu untuk mengisi Disnatalis. Ya. Terus di situ inisiatif saya membentuk sama itu, dia di posisi bass dulu.
bisa dijelasin siapa namanya, dan di awal di Dinastalis masih udah band underground atau masih bergenre lain? Waktu itu sudah underground, soalnya Disnatalisnya itu mengambil konsep dari sekolah, mengambil konsep sebelumnya kan, karena sebelumnya itu di SMK 1 pernah ada event itu mengundang Siksa Kubur, Philharmonic dan kawan-kawan dan lain-lain lah. Oh, satu tema gitu ya. Terus teman saya itu mempunyai inisiatif untuk membuat acara seperti itu lagi. Jadi itu underground lah. Di situ banyak genre underground. Terus dia datang ke rumah karena kan ya satu gumbulan juga, satu tongkrongan ya. Satu tongkrongan. Itu terus mengajak membentuk band lah. Membentuk band. Cuman itu dia minta tolong sekalian cari di posisi lain. Soalnya kan saya kebetulan dan minim saya itu untuk memegang alat musik itu kurang lah. Jadi dulu belum vokal ya berarti? Udah saya mengajukan aku isone vokal ya. Ya. Terus dia itu di posisi bass. Nah, terus kan minimal kurang drum lah atau gitar. Minimal kurang itu kan yang paling vital lah. Itu terus inisiatif mencari-cari itu, akhirnya ketemu itu teman saya satu SMA dia basicnya itu di punk. Nama siapa Mas? Itu untuk basisnya yang mengajak saya itu dulu namanya Satrio. Satrio itu. Terus saya mengajak teman saya di satu SMA sekolahan itu Adim untuk di drum berarti ya? Adim di gitar. Masih gitar? Di gitar. Padahal dia posisi asli di bass juga, tapi dia juga bisa gitar. Itu terus mengajak lagi dari teman saya. Teman saya kenalan gitu. Itu di posisi drum. Itu di posisi drum. Namanya siapa Mas? Lah namanya itu yang saya lupa. Soalnya itu sudah lama Mas, sudah lama, dan ketemu itu cuman berapa kali ya? 5 kali mungkin. Mungkin 5 kali. Untuk nama saya lupa. Untuk nama. Terus waktu itu sudah kita jamming di studio, tes. Nah, terus kebetulan kok ternyata basic dari yang disukai itu dia merasa agak berat di situ. Untuk memainkan underground itu sangat berat. Soalnya yang di posisi drum itu basicnya ska sama reggae. Bertolak banget. Bertolak belakang banget ya itu. Kekerasan. Itu. Terus si Adim teman saya SMA itu untuk metal itu kurang bisa gimana ya, agak kurang lah, maksudnya dia kalau masih belum gitu ya, masih belum lah itu, tapi dia di punk. Dia di grunge. Mungkin teman-teman kan banyak tahu ya. Jadi perjalanan sebuah band emang nggak semulus yang kita lihat juga ya. Mas, betul Mas. Emang lika-likunya disitulah. Itu awal personil dan awal mula trading ya, itulah. Sampai meluncurkan demo ya. Untuk proses meluncurkan demo itu prosesnya seperti apa? Jadi mulai pergantian personel, manggung kalian di mana aja, take-nya di mana aja, prosesnya seperti apa? Bisa kita bongkar sekarang. Itu setelah saya dan si basis itu mencari-cari lagi di posisi gitar dan
drum. Ya. Nah, itu terus ketemu sama ini. Kebetulan ini dibawa teman saya SMP. Nah, Dan kebetulan juga dulu kan gimana ya, punya apa ya, grup sendiri ya. Grup Kebetulan tongkrongan lah. Campnya juga di rumahnya Ade Firman seperti ini. Gitu. Temen satu tongkrongan. Temen satu Iya. tongkrongan. Jadi pas masih gimana ya, diulang apa bisa dibilang masih waktu ya sekolah juga, zaman SMK. Aku dulu SMK sampai nggak pulang-pulang itu ya di camp di rumahnya ini. Ini Gitu. dulu sangat tidur di rumah saya sampai 1 minggu nggak pulang. Ke rumah kayak Nah. base camp. Kayak rumah sendiri memang. Ini pulang cuma mungkin mandi Mandi aja. ganti baju, Balik terus lagi ya. makan, balik lagi ke rumah saya. Itu Oke, berarti Mas Iksan bergabung waktu juga masih sekolah gitu ya. Iya, Jadi teman satu sekolah, teman tongkrongan beda sekolah, Beda tapi sekolah, satu tapi tongkrongan. satu tongkrongan. Iya. Gitu ya. Terus untuk pembuatan album foto. Foto. Oke, Untuk pembuatan demo itu ya kebetulan masnya sudah main beberapa event kok. Kita belum mempunyai karya sendiri. sendiri. Iya. Terus inisiatif di situ membuat satu demo itu di Pak Dos Record itu, tapi ya gimana ya, maksudnya di situ emang belum terlalu mendalami dan belum maksimal juga belum ya. maksimal sama Tapi sekali. ada pesan juga dari orang-orang, maksudnya orang-orang yang sudah lama-lama itu nggak apa-apa dicoba aja. Memang awal itu ya Tapi ini, untuk dorongan awal itu ayolah membuat satu gerakan, satu karya demo itu untuk membuktikan lah. Ya, Masa main-main doang di event-event cuma main-main. Oke, Mas Alo, untuk waktu pembuatan demo itu ya, bisa dijelasin Mas Alo, untuk personel waktu pembuatan demo itu siapa saja? Masih tetap dengan teman-teman yang Mas Alo tadi ceritain, atau berganti lagi dengan proses-proses recording dan sebagainya, seperti apa? Untuk pembuatan demo awal itu ada si ini Iwan Ya, sebagai Iwan, gitaris, terus Satrio bass yang mengajak saya tadi, terus di posisi drum itu ada siapa? Kasbul. Kita impor langsung dari Malaysia dari Malaysia. karena dia mempunyai 2 KTP. Dia lahir di dan Malaysia. Indonesia. Kita impor langsung dari Malaysia. Mungkin ada salam untuk Kabul. Kasbul, Bul, sing semangat dodolan kembangi. Oke. Barusan nikah Barusan nikah juga. Samawa ya. Sudah rumah Sakinah tangga mawaddah. kemarin. Oke. Untuk posisi awal di situ, untuk pembuatan demo pertama itu judulnya apa ya? Sugesti kebencian. Itu sangat kurang banget. Karena Pengalaman ya mungkin ya, Nah, untuk next harus lebih baik. untuk next Iya. mungkin kita akan lebih Tapi malah sing demo kedua ya, sing diambil malah kok tertarik sing demo ke satu apa Demo pertama. Bil untuk masalah label. dibahas nggak itu? Iya, Itu gini. Jadi Padahal setelah mengalami proses untuk pembuatan demo pertama itu kita masih bongkar pasang personil. Nah, itu gini. seperti apa Mas Alo? Untuk kan kita main di event itu sangat ya awal lah gimana untuk Perlu band untuk perjuangan ya. awal manggung gitu. Alat terus lainnya bingung Terus semua. pas manggung kedua kalau nggak ketiga ya, Ya. itu si basis Wah itu. si basis Sampai itu bingung semua. lucu. Yuk, kita- Ada kejadian lucu di situ. Nah, akhirnya kita di situ hilang kontak. Akhirnya untuk mencari
basis. Di situ saya mengambil ini si lambang, Daun. si daun, karena di situ juga satu tongkrongan. Tetap satu tongkrongan. Tetap Satu dari tongkrongan tongkrongan itu ya. Tetap dari tongkrongannya masuk. Dia tetap paling muda sendiri. Itu sendiri juga. Masih fresh. dari tongkrongan PPK. Krisen. Asem. Itu di situ. Terus itu dia sampai dibelain privat di Mas Gombrek Erik. Oh, Di di mentor. mentor ya, basisnya di mentor gitu ya. sampai privat di situ. Akhirnya ya udah kita mencari itu berarti apa, si Kasbul ini, Nomor si drummer Ya, si drummer posisi itu harus kembali ke Malaysia. harus balik ke negaranya gitu ya. Harus Malaysia. kembali ke Malaysia karena ada tuntutan pekerjaan dan harus ikut bapaknya di sana Oke. untuk pekerjaan. Akhirnya di posisi drum kosong, kosong. DC siapa? terus mencari-cari info. Ya. Itu ada si Dani Puja yang sekarang Dari ada di Disintegration itu ya. Itu dia waktu masih di Archangel Insen. Itu terus sampai berjalan, akhirnya kita menelurkan lagi demo itu menelurkan demo lagi dengan- Judulnya seperti itu. Mutilating titelnya apa aja ya? in the Vinvaya. Regret, hostilities, manipulating of internal bleeding. Oke, panjang ya. Dan satu lagu di situ berdurasi berapa ya? Ada yang 10 menit. 10 menitan, nggak kerasa. 10 menit itu Kurang lebihnya. sekitar Panjang ya panjang. kalian ya. Itu antara membuat materi itu antara ya atau tidak. Akhirnya kita keluarkan semua. Total jadi 10 menit. Oke, banyak. Kayak Bener pattern ya. bagi dua juga bisa, tapi ya wis udah dimatangkan ya Ya itu. cetak aja lah. Untuk demo pertama pembuatan dulu tidak ada niatan untuk menyodorkan ke label sih, Mas. Belum ada. Iya, Belum ada. Karena kita dulu awal fokus hanya untuk main dan materi, terus untuk menelurkan album itu hanya semata untuk satu karya yang mungkin langsung kita nanti membuat gebrakan untuk langsung album. Waktu itu Jadi 2 single untuk planningnya Iya, berarti kan 2 single untuk itu satu single demo pertama. Jadi pertama untuk menuju ke album. Targetnya begitu planningnya. Terus untuk demo kedua dengan tiga lagu itu Ya. itu saya menyodorkan ke Mas Dani Gunadi ke Rumit Record Jogja. Itu awalnya saya dikontak karena beliau tertariknya itu lucu Demo dengan demo pertama yang tahun berapa itu malah beliau ke situ. Iya, yang kalian nggak pikir itu kurang gitu, malah dia tertarik malah ya. tertarik. Malah ke situ malah. Terus tapi kan dia hanya saya sodorkan pertama itu cuma satu lagu. Ya. Terus saya tanya, Mas, ini ada 2 lagi. Kan Masnya belum tahu, terus saya kirim. Ya. Akhirnya Terus kita akhirnya ngejar materi, akhirnya buat rekordan juga. Jadi gimana ya Kak, kekejar waktu juga, nyempetin matengin itu mendadak lah intinya itu. Jadi proses-proses seperti bikin demo dan sebagainya butuh waktu berapa lama? Bisa ceritain? untuk waktunya sangat lama, Mas. Jarak dari demo pertama sampai kedua itu jarak sangat lama Iya. menurut saya. Satu Ya karena yang kedua itu. kesibukan masing-masing juga. Terus maksudnya kita waktunya cuman segitu ya. Jaraknya akhirnya pembuatan untuk materi untuk demo ya segitu, memakan waktu panjang lah. Kalau dibilang inbreeding ini
bukan sebuah band yang terlalu aktif Iya. untuk dalam segi pembuatan materi ataupun pengeluaran demo dan lain-lain, tapi kita aktif di event malah. Lucunya itu sangat-sangat Event model apa aja kita aktifnya oke, itu Mas. malah di event itu. Jadi lebih aktif main panggung ya. berarti Heeh. ya. Nggak ada yang nonton tetap main. Itu bongkar pasang personil dan ya untuk proses pembuatan demo pertama itu saya konsul sama Mas Inu Glarmonik sama Casper Hestroke. Oh, itu tetap ada kaitannya sama Mbah Hinu ya, Ah, berarti ya untuk bener. Jadi Untuk- bener ya. untuk- Kalau untuk Kediri teman-teman pasti larinya Pasti, ke Mbah Hinu sangat ya. Pasti, ya. sangat soalnya berhubung ya rumahnya juga dekat, konsul ya juga ke situ. Oke, terima kasih Mbah Hinu sudah mengeduskan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Itu kan ada juga perubahan logo dari Iya. branding. Awalnya logo pembuatan itu dibuat sama teman satu tongkrongan Ya, bisa sebutin namanya Mas? dari Iqbal Iqbal. Artwork, Artwork. Iqbal IXL Artwork itu satu tongkrongan dulu. Nah terus di situ dulu ada, maksudnya logonya Greget. kurang membawa gimana ya karakter. Oh, jadi kalau sama si Mbah Hinu diganti Iya. gitu apa? Terus saya konsul ke Mas Inu, ke Mbak Inu itu konsultasi untuk logo gimana. Terus dicarikan apa ya? Referensi. Referensi kayak gini gimana. Nah, akhirnya oke Mbah, siap. Sepakat terus Sepakat, dibuatkan gitu. itu. Terus dibuatkan Jadi. logo yang terbaru itu. Branding. Ya kayak lowo. Kayak lowo. Tapi di situ maksudnya tidak jauh beda dari event. Jadi orang kayak Pasti udah tahu ya. tahu lah. Kalau logonya seperti ini, musiknya larinya ke sini gitu Nah, ya. Iya. Meskipun materi agak beda Iya. dari influen, tapi kita membuat warna sendiri lah. Dan pasti beda dengan lain ini sebenarnya itu. Oh, untuk kalian manggung sendiri di pengalaman manggung kalian di dalam kota, luar kota bisa diceritain, Mas? Mungkin dari Lambang dulu nggak apa-apa. Dari Saya pengalaman pahit, pengalaman manis, bisa kalian ceritain di semua di Kalau episode. pengalaman yang horor ada. Ya, ini mungkin agak seru pengalaman ya. horor Gimana ada, ya? pengalaman Waktu di mana? Kali Tidu ya. Kalau Di- nggak salah. Lamongan Deadfest apa? pokok Lamongan. Di Lamongan pokok. Posisi hujan ya Mas. Hujan, terus- rintik-rintik. Kan Pulang sampai apa ya tidur di anu ya. Istirahat. Sing Istirahat. sing kedua apa ya? Oke, berarti main di Oh sing Bojonegoro. Lamongan Deadfest kalau Oh, nggak salah. Lamongan The Fest. Terus seperti apa ceritanya itu? Jadi waktu pulang itu kan di Lamongan itu kan Untuk lewat jalurnya Ke itu jalur melewati Kediri. Alas lewat Iya, Hutan, lewat hutan hutan. belar. kan itu. Kalau nggak salah si drummer Si Dani sama si Si ini ini. boncengan. Oh, boncengan. Boncengan. Oh sing tahu di tas pohon itu tuh. Itu aku sing pertama malah. Wah, boncengan sama ini. Posisi kan montoran, bawa Alat. alat, Iya. gitar bass kan hardcat semua, kan Iya. kesusahan. Iya. Jelas. Naik motor hujan-hujan jam Sama jalurnya jam 9-an lah. yang Iya. rusak kayak gitu. Iya. Dulu masih aspalnya masih rusak. Ya, makadam gitu ya. Ya bukannya makadam Mas. Nganu Mas, bolong-bolong. Tuak-tuak anu Mas. Oke, lanjut cerita. Habis itu ini lihat bilang ke teman-teman, Ya. Itu waktu itu bareng ya? Iya, bareng. Tapi sebenarnya aku lihat dulu. Aku bilang ke si Dani. Ya. Lihat gak? Nah, lihat tapi aku disuruh biarin aja. Jangan aja lah. Oke. Ya wis aku tetap tetap fokus ya. Fokus depan. Ya, lanjut. hanya fokus sama apa? Hanya fokus sama alat gitu aja. Iya. Oke. Posisi hujan juga. Yang uniknya itu ya itu loh, Mas. Maksudnya perjuangannya sampai Factor Itu, jadi ya, factor. benar-benar factor. benar fighter. Terus pernah kepleset jatuh juga. Oh ya.
Bawa alat berangkat itu, anu ya, berangkat Bojonegoro ya. Bojonegoro. Hujan-hujan loh, terus hujanan di tebing-tebing. Tebing kan Hujanan kapur. terus militan banget ya kalian ya. alatnya yang dimantelin tapi orangnya enggak. bisa Militan banget sampai kalian. udah basah semua. Lebih sayang alat daripada Iya. badan sendiri. Daripada Lana yang ini ya. ini itu sih kalau dari Ya, poin-poinnya. Mungkin dari teman-teman manggung paling terpaling Paling berkesan atau paling buruk gimana? Kalau buruk gimana ya? Dari buruk dulu ya. Ya sih enggak buruk sih, ya umum lah, wajar. Itu pertama di ajak yang ngisi gigs acara ya. Acara di lapangan Gajah Mada apa? Acara Oh. clothingan apa? clothing. Lapangan Gajah Mada. Itu main nggak ada yang nonton. oh ya Soalnya main itu mungkin untuk wajar ya pembukaan. Ah, Pembukaan malah bukan pembukaan apa ya? Kalau dibilang pembukaan acara kan di situ sudah ada penonton dan maksudnya boot clothing itu kan sudah ada. Tapi untuk pembukaan apa ya? Jadi di situ masih ada persiapan panggung. iya. Ada orang pasang boot, pasang iya, rigid mungkin itu. unik juga ya Tapi tetap dimaksimalkan Iya. dan bagusnya Dimana- lagi Dan posisi itu ada Mas Inu datang atau Mbak Inu itu datang. posisi Ya. itu saya pertama kali manggung sama Indri. oh waktu itu jadi sebelum di Lamongan gitu ya Ya sebelum di Lamongan itu pertama manggung sama Inbreeding ya itu. Tapi kita di support sama Mas Inu sama Iya. Casper Estruk. Di Ya, situ hanya dua Dua orang. orang itu di depan panggung. Dua orang itu support di depan kita. panggung support. Jadi memang mengesankan buat penyemangat lah, tetap profesional Loyal. buat bermain. loyal ya Itu. Itu ya lumayan sangat-sangat berterima kasih lah Iya, Bantu sekali. membantu. sangat tetap support membantu. kalian ya Tetap support. Kalau untuk saya kalau di acara main paling berkesan itu di mana mas di Lamongan. tetap di Lamongan Di ya Lamongan karena inbreeding sejatinya punya teman-teman di daerah sana. Iya benar. Kita sangat sangat support banget ya sangat support lah. Itu silaturahmi kita di sana itu bisa dibilang baiklah. Di Bojonegoro, Lamongan. Bojonegoro malah sampai nggak boleh pulang ya, nggak boleh pulang disuruh di sana. Suruh nginep. Di Bojonegoro itu. Itu kita link awal itu di sana. ya Terus kalau waktu itu kejadiannya konyol sih Mas, lucu juga. Jadi seperti apa mas saat main ya itu ada satu penonton sambil membawa arak di samping saya. Ditawarin. Itu waktu perform. waktu main kalian Waktu di main. Iya. Ya, Agak di minum sebelah ya. saya pas sambil ngomong berbisik, Mas ngombe sik itu sangat-sangat konyol itu. Iya. Akhirnya saya lemparkan ke belakang. Nggak taunya itu Dani Puja Mau saling saya Daun Lambang terus sama Firman Ade Ya. nggak minum oke bersih ya kalian ya bersih nggak minum no alkohol Soalnya saya melihat kok airnya sangat-sangat berbahaya. warna sudah nggak bentuk warna dan wah bahaya jangan ditiru. Iya. Maksudnya kalau minum boleh lah asal bisa ngontrol aja. Oke. Biar nggak merepotkan teman pembuat event dan lain-lain. Karena kendala yang di Kediri itu ya seperti itulah Mas. Dampaknya. Banyak kejadian itu makanya di event-event itu kan minum sampai nggak bisa kontrol akhirnya merusak suatu acara sampai ricuh dan lain-lain itu kan rusak suasana Nah. ya boleh kalian minum boleh minum asal tetap kontrol, tetap ya. dalam kontrol nggak apa-apa santai aja underground bro. oke Daripada jajak minum aku mending Jajak jajak makan makan, lah ya. sampai kenyang wis nggak apa-apa. diajak bermalam ya mungkin ya. Jangan ya. jadi friend connection kalian sangat kuat ya di beberapa kota itu ya, Ya, alhamdulillah. untuk planning terbaru dari inbreeding sekarang mas
Untuk planning dari wedding, insya Allah kita dalam masa-masa pandemi ini ada target, ada suatu planning yang tersembunyi lah. Insya Allah Mau doa restu aja. santai Tunggu kita ini bisa branding ya. bisa berpartisipasi lagi. Oke, aku sangat suka. Ada dukungan dari teman-teman dan juga ada tim Rotus Revel ini. Nah, Ya kita semangat lagi lah. Itu kita akan membuat gebrakan yang tetap menyempatkan walaupun di kondisi kita saling sibuk masing-masing gitu, tetap karena menyempatkan. sangat waktu itu Like Match saya- waktu ya. waktunya Mas. Iya. Inbreeding hanya kendala dari dulu, hanya kendala waktu yang Sampai tidak zaman bisa. dulu kita kan masih longgar-longgar ya, masih Waktu SMA soalnya masih masih sekolah, longgar. kuliah. Kosong untuk kerja juga yang dia. Sekarang kan pada sibuk kerja sendiri-sendiri gitu. Ada tuntutan rumah tangga. Oke. Secara tidak langsung juga kemarin kan saya iseng Ya. update story di fanpage-nya Instagram Inbreeding. Oke, ya ya. Ada feedback. Mungkin aku Feedback masih apa ingat nggak? itu. Apa feedback tak bales salam? Oke. Secara tidak langsung itu feedbacknya banyak yang menungguin Inbreeding. Oh iya. Ada yang tanya new album, kok new demo, new New apalah. foto. Banyak New yang album punya foto. sama Banyak yang kalian kangen itu sama ya. Inbreeding ya secara tidak langsung. Jadi kalian masih tunggu loh sama Iya. teman-teman Metalhead Kediri dan sekitarnya Ya loh. alhamdulillahnya gitu. Berhubung di sini ada Rotus Revel, kita numpang promosi juga. Enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Boleh salam-salam nggak? Boleh, silakan. Mau salam sama siapa? Boleh. Sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman khususnya Metalhead Kediri dan teman-teman PPK yang dulu support kita dari nol sampai sekarang. Sekarang Jadi tetap minta doanya dan semoga diberi kelancaran lah. Oke. Dari Mas Calo. Ada pesan-pesan buat teman-teman. Untuk pesannya tetaplah di jalur underground karena underground itu sangat luar biasa menantang. Pancek dina galur malingkah najan awak lebur. Itu bos, Oh beda. kayak Kediri. Oh iya. enak. Dari Mas Lambang. Kediri mempunyai warna tersendiri. Siap. ya. Oke, dari Mas Lambang seperti apa? Untuk pesan-pesan dari teman-teman untuk teman-teman Metalhead Kediri dan sekitarnya. Ya, doain aja Inbreeding bisa gimana ya, hidup lagi lah. Seenggaknya kan secara Aktif. tidak langsung kan kita Aktif. vakum untuk sementara. Iya. Ya, semoga aja bisa bisa hidup lagi, bisa disenangi oleh Metalhead Kediri Khususnya seperti itu. khususnya seperti itu. Karena kan kemarin ya repot masing-masing dari personal, terus si Dani juga ya Repot sama Ajis di sini ya. Ya, ya di situ Teruskan di sini. saya ngobrol sama Dani, ya sudah lanjutkan saja di sini, semangat saja. tetap saling support lah, tetap Tetap sukses semangat selalu. untuk Inbreeding, untuk berkarya. Siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Dan selamat malam. Selamat malam. Oke. Thank you. Jangan lupa support dan subscribe, share, Rotus Like and Reveal. Lotus Reveal. Lotus Reveal. Ini untuk menambah wawasan Sana ada kondisi dari scan metal Kediri untuk bersilaturahmi dan banyak hal positif ditemukan di sini lah. Untuk teman-teman juga metalhead yang mau berkontribusi, silahkan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Tim Rotus Reveal sangat terbuka. Dan jangan lupa kirim tanggapan video masing-masing, silahkan. Nggak apa-apa, langsung kontak tim dari Rotus Reveal. Atau komentar di bawah ini Komen. tentang Aktif ya.
teman-teman harus aktif ya. tentang konten Rodis Travel yang dikemas secara sederhana tapi banyak makna dan bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Karena Rotus Travel sangat-sangat membantu lah di sini dalam masa pandemi juga kita menghidupi scan di Kediri. Oke. Kita menunjukkan scan Kediri itu tidak mati. Oke. Terima kasih. Oke. Yuk. Sip.